Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi siang ini Madrasah dari Sabang sampai Merauke terkait dengan Q&A yang memang setiap pekan kita adakan dan terkait dengan hari ini yang mungkin jadwalnya ada perubahan karena satu dan lain hal dan madrasah yang sempat mengikuti Q&A pada hari ini. Terima kasih banyak. Adapun tema dari Q&A kita siang ini adalah terkait sosialisasi skema alokasi BOS 2022. Nah, untuk Q&A kita siang ini, kita telah di tengah-tengah kita sudah hadir para narasumber yang kadang setiap pekannya sudah warawiri di Q&A. Ini sudah hadir, terima kasih Mas Eko Purnomo dari analisis data kelembagaan Direktorat KSKK, dan juga yang sangat tidak asing Mas Parman dari konsultan untuk EDM Erkam. Mas Eko dan Mas Parman sehat alhamdulillah ya Mas hari ini untuk membawakan materi terkait dengan tema yang kita tetapkan untuk hari ini. Saya sendiri via menggantikan Mbak Ine yang lagi berhalangan mengawal acara Q&A yang biasanya memandu kita di Q&A setiap pekannya karena beliau lagi istirahat. Jadi digantikan oleh saya. Mohon maaf jika dalam 1 jam kebersamaan ke depan dalam Q&A ini ada yang tidak sama dari biasanya, itu mungkin karena saya lagi belajar juga, Mas ya mohon dimaklum. Dan untuk mengefisienkan waktu karena durasi yang diberikan kepada kita pada siang ini seperti biasa 1 jam ke depan insya Allah, maka terkait dengan hal-hal yang lagi hot dialami saat sekarang adalah terkait dengan pengalokasian anggaran BOS untuk tahun anggaran 2022. Dan mungkin saya akan mempersilahkan terlebih dahulu kepada Mas Eko selaku dari Direktorat KSKK untuk memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang krusial yang ada terkait dengan skema alokasi BOS 2022 ini. Dan Mas Eko diharapkan untuk menyampaikan skema alokasi dana BOS bagi madrasah yang update dan tidak update gitu. Nah, juga terkait dengan bagaimana kendala madrasah yang telah disampaikan ke Live Agent terkait pendataan emis yang sampai hari ini yang diberikan batas hingga penyelesaian hingga 15 Oktober untuk di cut off. Jadi untuk isu-isu yang lagi panas ini, saya serahkan kepada Mas Eko untuk memberikan penjelasannya. Silakan Mas Eko. Ya, terima kasih Mbak Fia, keren sekali Mbak Fia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mbak Fia, yang terhormat Pak Farman, serta Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung dalam forum di siang hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, mungkin poin-poin saja yang akan saya sampaikan atau singkat saja sesuai dengan apa yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh Direktorat KSKK dan tim BOS di pusat menanggapi terkait dengan isu yang udah masuk di kami baik lewat Live Agent maupun lewat forum-forum yang lain. Baik, mungkin kami mulai dari terkait dengan penyampaian EDM 2021 serta Erkam 2022, di mana dalam surat sebelumnya, surat edaran dari Dirjen Direktur Pendidikan Islam, yaitu bahwa untuk batas waktu sebelumnya yaitu dari tanggal 30 September. Menanggapi isu yang ada atau dari madrasah yang masuk ke kami, bahwa waktu tersebut dirasa kurang atau
belum mencukupi untuk dilakukannya. Maka Direktorat KSKK mengambil kebijakan atau mengeluarkan surat kalau tidak salah pada tanggal 29 September 2021 dengan nomor surat yaitu B-DT1.1/HM.1/09/2021, yaitu tentang perubahan batas waktu dan teknis penyampaian EDM 2021 dan RKAM tahun anggaran 2022. Kami sebutkan poin dari surat-surat yang kami keluarkan atau Direktorat KSKK keluarkan, yaitu tentang batas waktu penyelesaian EDM 2021 dan RKAM 2022, di mana sebelumnya batas waktunya 30 September diperpanjang kurang lebih 3 minggu menjadi sampai 22 Oktober 2021 pukul 24.00 WIB. Diharapkan dengan adanya tambahan waktu atau perpanjangan waktu selama 3 minggu itu diharapkan atau kami harapkan dapat madrasah dapat menyelesaikan atau menyampaikan EDM 2021 dan RKAM 2022-nya. Serta bagi madrasah peserta untuk teknis penyampaian EDM-nya atau teknis penyampaian laporannya mungkin ada 3 kategori besar ya Mbak Fia, di mana bagi madrasah peserta BIMTEK atau sudah mendapatkan BIMTEK EDM dan RKAM, maka wajib menggunakan aplikasi tersebut atau aplikasi RKAM untuk menyelesaikan EDM 2021 dan RKAM 2022-nya yang menggunakan laman pada rkam.kemenak.go.id. Sedangkan untuk madrasah swasta yang belum menjadi peserta BIMTEK, ini madrasah swasta belum menjadi peserta BIMTEK EDM dan RKAM, tetapi sudah memiliki akun di portal BOS. Jadi dia madrasah swasta penerima BOS tahun anggaran 2021, sehingga sudah memiliki akun di portal BOS. Penyampaian laporannya melalui unggah di portal BOS. Selanjutnya mungkin untuk kategori yang ketiga yaitu madrasah yang belum menjadi peserta BIMTEK EDM dan RKAM dan belum memiliki akun di portal BOS. Mungkin ini madrasah baru yang sudah memenuhi syarat di 2022 untuk mendapatkan dana BOS tetapi belum memiliki akun di portal BOS. Penyampaian EDM dan RKAM-nya melalui link Google Drive yang setelah disediakan. Dan penyampaiannya itu dengan penamaan file yang telah diatur, yaitu dengan format kami sebutkan contohnya EDM _ NSM _ dan nama lembaga. Serta untuk RKAM-nya, yaitu penamaan filenya RKAM _ NSM atau nomor statistik madrasahnya _ nama lembaga. File tersebut diunggah ke link Google Drive yang telah disediakan. Selanjutnya untuk bagi tim inti provinsi, kami harapkan dapat berkoordinasi dan dengan tim Boskan Kemenak dan serta tim inti kabupaten untuk dapat memonitoring dan menelaah dari file-file EDM dan RKAM yang telah dibuat dan diunggah oleh madrasah tersebut. Dan kami informasikan juga madrasah swasta yang memenuhi kriteria sebagai penerima BOS di tahun anggaran 2022, tetapi belum memiliki akun portal di BOS. Saat ini tim KSKK atau tim KSKK sedang membuatkan akun portal BOS tersebut. Dan rencananya akun tersebut akan dibagikan kepada Kanwil atau Kemenak supaya dapat dibagikan ke madrasah yang bersangkutan. Saat ini kami informasikan kurang lebih dari data yang kami punya, kurang lebih ada sekitar 800-an penerima baru yang sudah memenuhi syarat sebagai penerima BOS 2022. Terkait dengan alokasi BOS 2022, kami informasikan juga bahwa Sekretariat Dirjen Pendis telah mengeluarkan surat yang
kalau tidak salah tanggal 28 September kemarin, yaitu tentang perpanjangan cut-off data emis sebagai dasar pengalokasian Recording in progress. dana BOS untuk madrasah swasta tahun anggaran 2022. Di mana dalam surat yang telah diterbitkan tersebut, madrasah diwajibkan untuk melakukan pemutahiran data di aplikasi emis 4.0. Jadi kami atau Direktorat KK akan melakukan cut off di tanggal 15 Oktober 2021 sebagai akses kedua untuk BOS tahun anggaran 2022 bagi madrasah swasta. Kami informasikan juga bahwa dengan batas 15 Oktober 2021 itu kami harapkan dapat menampung dari aspirasi madrasah yang masuk ke kami tentang belum update-nya data di madrasah di emis terkait dengan jumlah siswa di emis. Dan kami sampaikan pula bahwa dalam BOS 2022 ini kami memiliki skema bahwa akan ada perbedaan antara madrasah yang melakukan update data di emis dengan yang tidak melakukan update data di emis sampai dengan tanggal 15 Oktober itu. Untuk perbedaannya itu menjadi dasar dalam pengalokasian BOS di 2022 itu. Untuk rinciannya atau teknisnya masih kami bicarakan di pusat tentang baiknya atau tentang teknis pastinya itu. Sedang kami bicarakan di pusat dengan pimpinan untuk sebagai sebagai acuan atau sebagai ada punishment atau reward antara madrasah yang melakukan updating data dan madrasah yang tidak melakukan updating data. Kami informasikan juga bahwa kalau tidak salah untuk pagu anggaran BOS ini secara nasional per jenjang dan per provinsi tidak akan mengalami perubahan. Jadi kami ulangin bahwa pagu anggaran BOS secara nasional per jenjang dan per provinsi tidak mengalami perubahan. Ini kami sampaikan buat perencana di bidang pendidikan dan di madrasah. Baik, untuk poin selanjutnya mungkin apabila terkait ada kendala di emis atau waktu melakukan updating ada terkendala di emis, maka bisa langsung saja untuk mencoba kalau belum ada jalan keluar bisa menghubungi live agent supaya dapat segera disampaikan atau diproses ke bagian emis supaya lebih cepat atau bisa teratasi dari permasalahan itu. Kami himbau juga bagi madrasah swasta atau yang madrasah mengalami kendala untuk bisa mengoptimaliskan atau berupaya untuk dapat optimalisasi lagi di tengah kendala-kendala yang dihadapi melalui dengan mungkin live agent tadi. Baik, mungkin itu saja Mbak Fia yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya, sangat jelas ya penjelasan dari Mas Eko terkait dengan isu-isu skema pengalokasian dana BOS 2022. Nah, tapi sedikit Mas, ini ada pertanyaan yang muncul di kolom YouTube. Mungkin cocok ke Mas Eko dulu nih sebelum bentar diambil nih bagian untuk ke Mas Parman karena begitu banyak pertanyaan nih Mas yang muncul. Nah, ini pertanyaannya gimana nih? Karena tadi Mas Eko udah menjelaskan dari A sampai Z. Ada pertanyaan masuk nih, Mas, dari Ibu Fatma Rahmadani. Bagaimana mengatur alokasi anggaran yang tidak sesuai? Mohon maaf, saya salah. Bagaimana dari MTS Darussifah? Bagaimana untuk lembaga yang dana BOS-nya kurang
pada tahun anggaran 2021. Kekurangan dana BOS cut-off yang diambil adalah Juni 2020. Apakah akan di-adjustment pada penyaluran dana BOS untuk 2022 nanti? Itu Mas, dari MTS Darussifah. Saya persilakan untuk Mas Eko dijawab nih biar didengarkan langsung oleh si penanyanya di YouTube. Baik Mbak Via, coba kami jawab ya Mbak Via. Itu kalau tidak salah di 2021 kekurangannya ya Mbak ya? Ya, yang tahun ini artinya ya Mas ya. Tahun ini. Jadi kalau untuk tahun ini kan anggaran kita kan udah 0 rupiah ya kalau tidak salah ya untuk BOS 2021 dan tidak ada itu lagi. Jadi kalau untuk 2002 kemungkinan besar kami informasikan juga melihat data dari tanggal 9 September kemarin cut off pertama kemarin bahwa anggaran yang disediakan oleh DJA dengan data siswa emis per 9 September saja itu masih ada selisih atau kurang 1,2 juta siswa. 1,2 juta. Jadi kemungkinan besar tidak akan dapat itu, kemungkinan besar itu Mbak. Oh ya. Iya, terima kasih Mas Eko. Nih ada lagi nih dari Mbak Mei Soliha. Tadi sepertinya sudah dijelaskan ya Mbak sama Mas Eko bahwa yang belum pertanyaannya kayak gini nih, yang belum BIMTEK unggah EDMR-nya di portal BOS di mana ya Pak? Nah ini dari Mbak Mei Soliha pertanyaannya. Untuk yang belum BIMTEK Mas Eko yang dipertanyakan oleh si Mbak Mei Soliha ini. Yang belum BIMTEK tapi udah punya akun portal ya Mbak ya? Udah punya akun portal? Dia nggak jelasin di sini sih. Kemarin info Mbak Fiam agent kemarin info tim pengembang kami bahwa kalau untuk atau kolom atau untuk klik tombol unggah tersebut sudah tersedia. Nanti kami pastikan atau mungkin bisa lewat YouTube, lewat IG atau postingan yang lain atau di bawah ini bisa disediakan linknya nanti di mana tombolnya itu. Nanti madrasah boleh melihat di link Madrasah Reform ya, Mas Iko ya, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan teknis yang ini karena di Madrasah Reform semua sudah disiapkan serta dengan cara-cara bagaimana madrasah mengunggah dokumen-dokumen yang akan di-upload terkait dengan untuk portal BOS-nya ya. Nah, ini sedikit mewakili Mas Eko. Karena tadi Mas Eko sudah menjelaskan, ada titipan pertanyaan perwakilan dari Sulawesi Selatan tentunya, karena saya asalnya dari Sulawesi Selatan, terkait dengan pagu anggaran yang diperoleh oleh madrasah negeri. Ini kan yang ada di flyer yang dikeluarkan oleh Madrasah Reform, kita madrasah dituntut untuk memaksimalkan apapun perjalanan yang ada dari segi sisi pendataan untuk pendataan emisnya yang berkorelasi untuk masuknya jumlah anggaran yang akan diterima di portal BOS oleh madrasah untuk khususnya madrasah swasta ini kan memaksimalkan per tanggal 15 Oktober sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati cut off per tanggal 15 Oktober. Nah, di sini yang bekerja kan bukan hanya madrasah swasta Mas Eko, sama juga dengan yang madrasah negeri. Nah, di sini para madrasah negeri bertanya, apakah pagu atau kuota yang madrasah negeri sudah dibagikan melalui perencana-perencana yang ada di Kanwil provinsi masing-masing itu masih bisa digoyang jumlahnya karena pertanyaan mereka madrasah swasta artinya setelah meng-cut off tanggal 15 Oktober itu berarti ada kemungkinan madrasah swasta menerima anggaran yang ada di portal BOS itu yang saat ini sudah masuk di portal BOS-nya mereka itu masih bisa berubah. Artinya anggaran yang ada di portal BOS saat ini bukan merupakan pagu definitif untuk anggaran 2022. Mungkin begitu ya, Mas Eko ya. Nah, terkait dengan yang madrasah negeri, itu gimana? Mereka nanya, ini gimana Mbak? Kok madrasah swasta aja yang masih bisa diubah-ubah atau direlokasi pembagiannya masuk di portal BOS, sementara kami yang di madrasah negeri itu langsung dipatok. Dah, pembagiannya segini, berarti segitu aja. Silakan Mas Eko.
Izin ya Mbak Fia, wah pertanyaannya berat. Ini Izin, mewakili Mas. mungkin ya mungkin bukan kapasitas saya kan soal tersebut untuk menjawab ya, tapi mohon izin, mohon koreksi kalau salah terkait dengan madrasah negeri. Info terakhir yang saya terima, mohon koreksi kalau salah, bahwa untuk pengalokasian anggaran itu sudah tetap. Jadi mungkin per jenjang per provinsinya tidak akan berubah gitu Mbak Fia. Izin. Iya. Insya Allah mungkin nanti akan ada sesi penjelasan terkait dengan ini untuk madrasah negeri ya, Mas ya. Jadi mungkin untuk madrasah negeri yang menyaksikan Q&A siang ini, saya sudah mewakilkan pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan semua. Insya Allah nanti terkait dengan regulasi mungkin memang tidak akan terjawab dengan lugas sampai di sini karena terkait dengan kebijakan. Benar Mas Eko ya. Terima kasih banyak. Nah, sedikit ini kayaknya lagi semakin hot nih pertanyaan yang masuk Mas Eko. Sebelum nanti saya borong untuk ke Mas Parman juga nih, arahkan ke Mas Parman. Gimana kapan nih Mas Juknis Bos 2022 difinalkan? Karena terkait dengan penyusunan RKAM, mungkin kami di madrasah tepatnya bisa jadi pada saat menyusun RKAM tanpa melihat atau berdasar kepada Juknis yang finally, bisa jadi kami madrasah kerja 2 kali menyusun RKM-nya karena kami belum tidak berani juga sih mau mendasari Juknis Bos yang masih dalam bentuk draft. Jadi inti dari pertanyaan ini Mas Eko dari Pak Muhlisin, kapan final Juknis Bos 2022 dikeluarkan? Silakan Mas Eko. Mungkin saya bisa bantu jadi, mohon koreksi Pak Farman juga kalau salah ya Pak Farman. Mungkin kan kemarin kita juga habis pemaparan dengan tim Ijen terkait dengan Juknis Bos, dan ada beberapa tambahan juga atau revisi sebagian. Kami juga mohon maaf sebelumnya kalau Juknis Bos sampai dengan saat ini juga masih proses dan belum bisa rilis, meleset dari target kami, dan kemungkinan kalau tidak salah mungkin dalam waktu dekat inilah bisa dirilis itu. Terima kasih Mbak Bia. Iya, terima kasih banyak Mas Eko. Ini begitu banyak pertanyaan yang masuk nih Mas. Aduh, hai. Madrasah antusias banget mengikuti Q&A siang ini. Terima kasih banyak untuk madrasah se-Indonesia yang selalu setia menyaksikan Q&A. Nah, mungkin saya mengarahkan pertanyaan ini ke Mas Parman, namun sebaiknya atau eloknya kita mendengarkan dulu terkait penjelasan atau materi siang ini dari Mas Parman terkait dengan bagaimana menyusun RKAM untuk tahun anggaran 2022 dan bagaimana perkembangan ini. Pertanyaan lanjutan yang dari Mas Eko nanti insya Allah dituntaskan di Mas Parman ya, Mas. Bagaimana perkembangan atau penyusunan Juknis 2022? Karena yang mana kita ketahui bahwa komandan dalam penyusunan Juknis 2022 dana bos untuk Kementerian Agama ini adalah digawe oleh Mas Parman. Ya, ini sang master dan suhu guru saya, Mas Eko, si Mas Parman yang merupakan idola saya nih. Mas Parman, tolong dijelaskan kepada madrasah yang mengikuti Q&A ataupun yang tidak mengikuti nanti bisa melihat record atau rekaman kembali di channel YouTube Madrasah Reform, ada juga di live streaming untuk di Facebook. Yang tidak menyaksikan boleh diputar kembali nantinya terkait dengan penjelasan-penjelasan dan hal-hal yang pembahasan krusial terkait dengan dana BOS di portal BOS dan penyelesaian EDM. Nah, mungkin saya persilakan kepada Mas Parman
untuk memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana penyelesaian EDM Irkam dan kaitannya dengan Juknis BOS yang sementara digodok. Silakan Mas Parman. Ya, makasih Mbak Fia, Kak Fia. Mas Eko izin saya lanjutkan menjelaskan. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menjelaskan tadi ya, menambahkan penjelasan tadi apa yang disampaikan oleh Mas Eko. Sebelum nanti saya masuk ke status draft Juknis BOS ya, nanti saya coba share juga. Jadi yang jelas, walaupun celah untuk negosiasi pagu alokasi ke Bappenas atau Kemenq sepertinya sudah agak susah ya Mas Eko ya, karena kan pagu definitifnya kan sudah turun yang gelondongannya. Nah di sini kan kita ada posisi yang saling mengunci nih Mbak Kavia. Jadi Bappenas butuh data siswa basis emis yang valid, sementara kita nggak punya data siswa yang valid. Nah, di sisi madrasah agak kesulitan mengupdate karena ada beberapa kendala di aplikasi emisnya. Selain ada juga kendala di madrasahnya seperti data detail siswanya, NSN, data siswa pindahan dan segala macamnya. Nah, ini mungkin PR kita di pusat Mas Eko yang mungkin harus ada mediasi ke tim emisnya nanti Mas Eko, karena mengejarkan tanggal 15 itu dibilang masih panjang, enggak juga, karena tinggal seminggu kan. Kalau masalahnya enggak solve, ya enggak solve juga gitu. Sementara di sisi lain, nanti kan setelah tanggal 15 kan akan dipisah madrasah yang datanya update, madrasah yang datanya tidak update kan gitu tadi kan Mas Eko. Nah, madrasah yang datanya update, basisnya adalah jumlah siswa, walaupun mungkin nanti alokasi totalnya kurang, tapi proporsionalnya bisa lebih fair gitu kan, untuk yang jumlah siswanya update. Tapi kalau jumlah siswanya tidak update, kan akan ada skema penghitungan sendiri. Nanti kan kasihan madrasahnya akan rugi sendiri gitu. Nah, sementara mungkin kendalanya bukan di madrasahnya, tapi di aplikasinya. Nah, ini yang perlu kita mediasi. Tapi yang jelas kita tim pusat, khususnya Mas Eko nanti yang mau menghitung kembali, itu perlu data emis yang update. Karena ini juga sudah bahan juga nanti untuk siapa tahu nanti ada alokasi perubahan untuk alokasi BOS, data 15 Oktober inilah nanti yang dibawa ke Bappenas gitu. Ini loh datanya yang sudah di-update oleh madrasah-madrasah, kami butuh tambahannya segini. Tadi kan Mas Eko sebutkan tuh 1,2 juta siswa kan Mas Eko ya, untuk semua jenjang. Kan besar itu Mbak. 1,2 juta siswa dikalikan yang terendah saja sudah berapa miliar kan tuh, sudah tidak masuk puluhan miliar tapi sudah masuk ratusan miliar kan gitu kekurangannya itu. Nah itu yang jadi dilema kita bersama ini. Jadi memang untuk 2022 nanti ya masih dengan skema pemakluman, kalau menurut saya pemakluman itu yaitu tadi, karena data siswanya tidak akurat, kemudian dikasih totalnya ternyata kurang, ya disesuaikan angkanya gitu. Tapi tetap update emis itu tetap itu menjadi basis datanya gitu. Karena nanti tahun depan ini kalau tidak kita lakukan updating, kita paksa untuk mengupdate, ini akan berulang terus nih, Mbak. Nggak akan solve terus tuh. Tahun depan juga akan seperti ini lagi gitu kendalanya. Jadi ya kemungkinan besar memang data siswanya tidak alokasi totalnya tidak bergerak seperti kata Mas Eko tadi, tapi pembagiannya menjadi proporsional yang adil gitu. Nah, sekarang kan kemarin kan sudah ada tuh pagu alokasi sementara. Tapi ada yang dapatnya kurang, ada yang dapatnya lebih. Kan aneh itu ada yang lebih, ternyata setelah dicek ada yang belum update, ada yang sudah update dan segala macamnya gitu. Nah, itu kan akhirnya tidak berkeadilan gitu. Nah, itu yang kita coba berkeadilan itu gitu ya. Jadi mohon kita bersama-sama membenahinya dari sisi madrasah, update data siswanya, jika ada kendala laporkan ke live agent. Nah, sekarang kan sambil jalan nih, sambil
isi EDM RKAM. Nah, kalau EDM saya rasa nggak ada masalah. EDM kan tidak terkait dengan nilai rupiahnya gitu. Tapi waktu masuk ke RKAM-nya nanti baru ada nilai rupiahnya. Nah, jadi mungkin sekarang bisa fokus dulu di EDM-nya, gali EDM-nya. Nah, kalau memang sudah mau masuk ke RKAM, bisa gunakan data alokasi sementara yang kemarin sudah dibagikan, baik negeri maupun swasta. Kalau negeri kan malah sudah masuk ke RKKL kan, Kak Fia ya, sudah masuk ke RKKL-nya. Nah, kalau yang swasta, RKM-nya mengacu saja dulu ke alokasi sementara yang kemarin. Nah, tapi ada dua kondisi. Untuk yang datanya, alokasinya kurang dari jumlah siswa, gunakan dasar alokasi sementara itu. Nah, tapi kalau yang alokasi siswanya berlebih, nah itu pakai alokasi real siswanya dikalikan dengan alokasi per siswanya. Memang kita banyak yang akhirnya tidak bisa kita perjuangkan dengan data siswa yang tidak valid ini. Awalnya kita sudah enak ya Mas Eko, sudah senang ya Mas Eko ya kalau kita akan diberikan pagu alokasi majemuk. Kan sudah kita agak gembar-gemborkan juga, ternyata gagal lagi. Menunggu kita untuk dapat alokasi majemuk ya karena salah satu penyebab utamanya karena data siswa kita yang belum bisa kita argumentasikan di penentu anggaran. Karena kan Kemenak ini kan hanya menerima nih dropping dari penentu pagu anggaran. Nah, dari pagu anggaran besar lah dibagi-bagi dan ternyata yang dibagi-bagi itu kurang gitu. Bayangkan 1,2 juta siswa yang kurang gitu. Tapi tetap kita harus bisa dapatkan data siswa yang update per 15 Oktober tadi. Kalau tidak ya itu tadi terpaksa harus dipilah menjadi dua skema, Kavia. Yang update ada grupnya sendiri, yang tidak update ada grupnya sendiri, ada mekanisme tersendiri untuk yang belum update dan yang sudah update. Jadi kalau menurut saya bukan pola reward dan punishment juga mungkin polanya insentif dan disinsentif gitu untuk yang belum update ini. Jadi sebenarnya itu untuk trigger sebenarnya, untuk trigger dan juga nanti kan kalau yang sudah update kan kita sekarang ini kan Kavia kan lagi ke Jakarta nih kan sedang mengolah untuk afirmasi. Salah satu data afirmasi itu adalah data emis juga kan gitu. Nah jadi kalau yang data emisnya tidak update, otomatis dia gugur. Kemudian data EDM RKAM, tapi yang sudah menggunakan aplikasi RKAM. Kalau tidak punya EDM RKAM, otomatis afirmasi kinerjanya gugur. Makanya kita mendorong untuk dengan skema EDM itu, jadi sudah mulai terbiasa dengan EDM-nya walaupun belum bintek gitu. Jadi nanti pada saat sudah mulai bintek, sudah terbiasa, sudah ready nih untuk dievaluasi di mendapatkan afirmasi atau kinerja. Nah itu Kavia untuk yang pengisian EDM RKAM. Jadi tetap lanjut saja menggunakan mengisi EDM RKAM-nya yang pakai Excel, yang pakai aplikasi, yang bintek 2020 pakai aplikasi, tapi kalau mau pakai Excel dulu nggak apa-apa. Nah untuk menu upload jangan khawatir, jadi fokus aja dulu mengisi EDM RKAM-nya, nanti akan kita siapkan itu menu upload-nya. Sama saya kayak pengisian pengajuan tahap 1, tahap 2 kan menu upload-nya kan belakangan. Nah itu nanti belakangan baru kita siapkan, jadi konsentrasi aja dulu dengan EDM RKAM-nya, dengan pagu alokasi sementara yang kemarin sudah keluar, nah itu diisi. Nanti kalau ada perubahan dari Mas Eko untuk alokasi setelah dapat data siswa update, ya tinggal sedikit saja kan adjustment-nya, penyesuaiannya gitu. Nah itu mungkin kira-kira untuk informasinya Kak Fia. Iya, terima kasih banyak Mas Parman. Jadi dari penjelasan dari dua narasumber kita yang hadir pada hari ini, mungkin sedikit saya menarik sedikit kesimpulan dari penyampaian oleh Mas Eko dan Mas Parman bahwa pengisian madrasah terkait dengan pendataan dari sisi pendataan emisnya akan mendapatkan nilai plus bagi yang lebih duluan mengupdate ya Mas ya, hingga per tanggal 15 Oktober. Jadi ini berita bagus juga nih untuk madrasah. Jadi semacam memacu adrenalin madrasah nih untuk bekerja. Bagaimana kembali lagi berbasis kinerja, bahwa yang cepat ya dapat kue, yang lambat ya di belakang ya telat, yang telat itu ya bisa jadi nggak dapat. Jadi ayo madrasah kita bekerja dengan sebaik-baiknya
jangan tidur untuk mendapatkan hal yang baik juga. Nah, terkait dengan penjelasan tadi dari Mas Parman, bahwa jangan pusing madrasah yang ada di Indonesia, intinya adalah bekerja, mari kita bekerja, dikerjakan Excel-nya, karena otomatis apapun yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Pusat sudah tentu dan sudah pasti itu telah diperhitungkan akan kemana dan kemananya. Mau di-upload nanti, intinya adalah kerja dulu. Jangan belum bekerja, sudah berpikir yang sulit-sulitnya. Nah, nanti pada saat selesai Excel-nya dan mengerjakan untuk yang sudah terimplementasi atau sudah mengimplementasikan aplikasi EDM Rekam-nya, silakan dikerjakan hingga batas yang ditentukan. Jadi jangan menghabiskan waktu untuk berpikir gimana dan kenapa dan harus kemana. Ayo, pokoknya intinya kita bekerja dulu. Ya. Selanjutnya, mungkin ini ada beberapa pertanyaan Mas Farhan dari madrasah yang mengikuti Q&A siang ini terkait dengan izin dari pengerjaan EDM Rekam. Ini dari Nurul Iman. Izin tanya Bapak Ibu, jika keterangan di akun Rekam, akun dinonaktifkan, apakah bisa mendaftar ulang? Kemudian bagaimana dengan bendahara dan kepala madrasah yang sudah terganti? Itu gimana, Mas? Oh ya, ini untuk aplikasi ya? Ya, dari untuk teknis, sisi aplikasi. Ini harus dicek juga siapa yang menonaktifkan akunnya kalau yang bersangkutan masih aktif sebenarnya gitu. Nah, berarti yang punya kewenangan untuk mengaktifkan, menonaktifkan kan mulai dari admin kabupaten kota untuk madrasah ya, admin kabupaten kota, admin provinsi, sama admin pusat. Nah, jadi kalau ada kendala itu mungkin coba hubungi admin kabupaten kotanya, minta diaktifkan kembali itu. Mungkin ada yang tidak sengaja ngeklik nonaktifkan. Nah, kalau untuk yang bendahara yang sudah berganti, itu kan memang kewenangannya Camat, Kavia. Kan ada menu manajemen user untuk menambah 8 staf itu, 8 staf, satu bendahara sama 8 staf. Nah, bendahara yang lama tuh dinonaktifkan aja, kan itu memang kewenangannya kepala madrasah. Dia nonaktifkan aja, kemudian tambahkan saja nama baru. Iya, nama user baru. Ya, user baru Mas. Bendaharanya gitu. Yang jelas kan ada kuota 8 staf itu, termasuk bendahara. Jadi gunakan itu aja gitu. Oke deh. Saya rasa sih tidak ada masalah. Iya. Jadi Mas atau Mas Nurul Iman atau Mbak Nurul Iman nih. Nah, udah dijawab dengan lugas ya sama Mas Parman bahwa terkait dengan usernya kembali lagi ke akun admin kabupaten kotanya. Nah, satu lagi nih Mas Parman, bagaimana mengatur alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan jumlah siswa? Dan mohon dibantu bagaimana caranya mengerjakan di Rekam. Ya, jadi kalau yang tidak, memang kalau menurut saya nanti tidak akan menggunakan basis data siswa, Katia. Karena nanti akan proporsional, jadi polanya penetapan. Jadi penetapan itu nanti ada yang proporsional, ada yang non-proporsional, artinya ditetapkan sendiri oleh tim pusat. Yang proporsional itu adalah yang datanya update. Tapi yang tidak proporsional itu adalah yang datanya belum update, skemanya masih dipikirkan oleh Mas Eko dan teman-temannya. Nah, jadi memang kalau yang di aplikasi Rekam itu kan memang tidak memasukkan data siswa untuk memasukkan rencana pendapatan, tapi kan menginput nilainya kan gitu, menginput nilai alokasinya. Jadi tinggal dimasukkan saja nilai alokasinya tahap 1, tahap 2 oleh Camat sesuai dengan surat edaran yang kemarin diberikan. Nanti tinggal kalau sudah keluar nanti alokasi yang definitif baru direvisi sesuai dengan alokasi itu. Kalau dia nanti bertambah akan ditambahkan, kemudian rencana pengeluaran juga ditambahkan. Kalau berkurang ya berarti ada pengurangan juga rencana pengeluarannya nanti gitu. Itu masih bisa dilakukan. Kalau yang di aplikasi Excel ya ketik manual aja yang nilai rupiahnya itu. Tahap 1-nya berapa rupiahnya, tahap 2-nya berapa. Jadi nggak usah dilingkan antara jumlah siswa dengan nominalnya itu tadi gitu. Nilai jumlah siswanya biar saja nggak apa-apa, tapi nanti yang di nominalnya ketik manual aja. Jadi memang terpaksa harus ketik manual karena sementara sekarang kan kita bikin link formulanya kan jumlah siswa dikali dengan alokasi per siswa. Karena tidak match berarti
nilai alokasinya diketik manual aja, itu otomatis akan menghilangkan formulanya. Kan itu makanya tidak kita protek kan karena itu, karena alokasinya kan belum definitif waktu itu. Demikian Kak Fia. Iya, terima kasih banyak Mas Parman. Sudah sangat jelas ya Bapak Ibu yang melayangkan pertanyaan masuk di channel YouTube yang menyaksikan Q&A hari ini. Terkait dengan ada lagi nih Mas dari Mas Nawawi. Untuk verifikator EDM Erkam, apakah itu diverifikasi oleh Kemenak Kabupaten Kota atau cukup dengan yang ada di madrasah terkait dengan komite atau yayasan? Itu gimana nih Mas? Ya, sesuai dengan draft juknis bos kita, salah satu fungsi tim admin tim kabupaten kota adalah memverifikasi kesesuaian EDM dengan Erkamnya. Jadi itu memang menjadi kewenangan tim kabupaten kota, Kak Fia. Kan juga nanti di Google Drive untuk yang negeri itu kan juga nanti kita buat siapa verifikatornya dari kabupaten kota gitu, supaya nanti memang ini sudah diketahui oleh kabupaten kota. Jadi memang kita secara berjenjang saling bersinergi ya, madrasah, kemudian kabupaten kota, provinsi sampai ke pusat. Jadi tidak langsung madrasah langsung lompat ke pusat, Mbak. Kan di tengah-tengahnya kan ada tim di daerah tuh. Nah itu memang ya kita perlu bersinergi dan memang kita sangat membutuhkan teman-teman di kabupaten kota dan di provinsi untuk mensupport tim pusat gitu. Demikian Kak Fia. Iya, jadi semuanya secara berjenjang Mas ya. Kembali sinergitas dari langsung dari madrasah ke Kemenak Kabupaten Kota, provinsi, lalu ke pusat. Jadi ini selanjutnya nih yang paling mungkin bisa memberikan penjelasan nih Mas Parman terkait dengan hal-hal yang kemarin kita bahas di grup bahwa ada dari Mandua Kota Serang ya mewakili madrasah negeri, penanya madrasah negeri untuk Q&A siang ini. Ini bagaimana untuk madrasah negeri? Bagaimana mensinkronkan antara RKKL dengan RKM? Nah, ini makanannya Mas Parman nih. Saya silakan Mas, dijawab Mas. Ini Mandua Kota Serang. Ini harusnya Kak Fia ini yang menjelaskan itu. Saya buka Excel-nya ya, yang Excel dari Kak Fia itu. Karena saya selalu pakai itu kalau ada yang nanya. Karena Kak Fia di sini hostnya ya saya bantu jelaskan lah kalau gitu ya. Aduh, kayaknya jebakan Batman ini pertanyaannya. Bentar ini. Nah ini yang kemarin saya share dulu ya. Iya, saya share silakan dulu Mas. Ya. Terima kasih banyak. Nah, nanti Kak Fia bantu jelasin. Jadi gini Bapak Ibu, memang untuk madrasah negeri itu hampir semua pertanyaannya bagaimana menarik data yang apa yang sudah direncanakan di Erkam masuk ke RKKL, di mana sih celahnya gitu. Nah, jadi ini contoh yang ada, ini kelihatan kan ya? Di situ kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan ya Mas, kelihatan. Ya, jadi untuk yang hijau, yang diwarna hijau ini sampai dengan output ya, RO ya. Iya. RO, jadi dimulai dari program, kegiatan, kemudian sampai dengan KRO-nya ini, KRO dan RO ya. Nah ini sifatnya sama semua di semua madrasah kan hampir sama, cuman beda levelnya aja nanti kan gitu. Kalau program kan sama semua. Kemudian juga ini juga sama kan, pengelolaan pembinaan dengan dasarnya kan sama. Ini juga kan sama dengan dasar menengah. Nah, ini kan nanti tinggal disesuaikan dengan levelnya dan jumlah siswanya. Kemudian dukungan operasional ini juga sama harusnya standar ini ya. Kemudian, nah inilah yang nanti nominalnya yang masuk dari alokasi. Nah, kalau ini kan yang dari jumlah siswa nih, jadi kan kelihatan nih mana yang harusnya kan ini sama nih, ini yang atas dengan yang bawah ini kan harusnya sama. Tapi kan ini yang berdasarkan alokasi idealnya, tapi ini yang diterima kan gitu. Selisihnya pengetahuan nanti. Nah, kemudian yang ditarik dari Erkam adalah yang biru ini. Ini
yang kolom biru yang AA ini adalah nama subkegiatannya. Jadi ditarik dari, kalau dia ini kan karena konsolidasi yang di kabupaten kota untuk min ya. Kalau jadi ada nama minnya. Tapi kalau yang ini untuk Satker, MTSN sama MAN, berarti ini nggak perlu ada nama madrasahnya. Kemudian yang garis miring berikutnya ini adalah 8 standarnya. Ini. Kemudian yang dari Erkam, aplikasi Erkam. Kemudian ini kegiatannya dari aplikasi Erkam juga. Kemudian ini adalah subkegiatannya. Nah, ini yang ditarik dalam satu baris gitu. Ini mulai dari 8 standarnya, kemudian nama kegiatan, subkegiatannya, ini yang ditarik ke RKKL. Nah, ini belanja juga kan sudah di mapping tuh di Erkam. Nggak ada. Tinggal dilihat aja dia masuk belanja. Nah, kemudian kalau ini juga kan komponen. Kalau ini kan komponen yang ada di Erkam. Nanti nilai nominalnya juga mengikut di sini. Nilai nominal dan koefisiennya kan ngikut nih. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir nggak match. Jadi misalnya kalau sudah terlanjur membuat RKKL-nya terlebih dahulu, berarti Erkamnya yang nanti menyesuaikan gitu, menyesuaikan. Nah, jadi saling menyesuaikan lah kondisinya. Mana yang siapa menyesuaikan kemana gitu untuk yang madrasah negeri. Jadi kira-kira gitu Kak Fia, untuk membandingkan antara dokumen RKM dengan RKKL untuk yang madrasah negeri. Termasuk ini yang konsolidasian juga sudah dibuat kan, ini malah timnya Kak Fia yang bikin. Nanti di RKM versi 2 ini tinggal klik aja di IRKAM-nya Kak Fia. Sudah langsung dapat di level kabupaten kota. Ya, jadi dari aplikasi RKM-nya tinggal disiapkan nanti dibuatkan fiturnya untuk yang itu ya Mas ya. Saya lihat tampilan yang Mas kemarin munculkan sudah ada di akun untuk nanti RKM. Ada yang untuk indikatif dan definitif ya, Mas ya, dari isi RKM-nya. Luar biasa. Keren ya RKM-nya. Jadi madrasah negeri khususnya yang ada di Indonesia yang menyaksikan ini siang ini nih bisa melihat bahwa dari RKKL dari RKM nantinya tinggal menarik apa yang ada di RKM akan ditarik masuk di RKKL. Jadi sinergitas sudah dapat nih, Mas Parman dan tim sudah dapat kunci-kunci pamungkas untuk membuat antara RKM dan masuk ke RKKL berjalan sinergi jadi dengan baik. Tahapannya mungkin kita perlu jelaskan juga Kak Fia. Jadi kita siapkan dulu aplikasi RKM-nya sampai komplit seperti yang ada di Sakti. Nah, nanti mengintegrasikan antara RKM dengan Sakti. Kalau kita sudah komplit kan lebih mudah tuh. Nanti baru tahap selanjutnya kita akan pendekatan ke tim Sakti yang di Kementerian Keuangan. Apakah ini bisa langsung di API-kan? Kan kalau bahasa aplikasi IT-nya kan dibuat integrasi itu kan membuat API-nya, kode pengintegrasiannya, apakah bisa langsung otomatis nanti atau mungkin polanya apakah mungkin ekspor impor atau gimana, itu nanti kita akan diskusikan dengan teman-teman di KMQ di tim Saktinya gitu. Itu yang fase berikutnya gitu. Termasuk juga nanti kita akan memasukkan aset manajemen. Jadi nanti link ke BMN. Terus yang sekarang sedang kita susun juga untuk RKM itu adalah belanja online-nya. Jadi nanti akan ada aplikasi belanja online madrasah. Kita sekarang menyebutnya Absah, tapi belum tahu namanya nanti apakah Absah atau gimana. Tapi itu sudah kita diskusikan juga kemarin dengan UKPBJ. Jadi sekarang sudah mau dibuat task force-nya, tim teknisnya untuk membuat aplikasinya sama membuat regulasinya. Jadi nanti madrasah nggak perlu capek-capek lagi ke toko, kemana, tinggal online saja, dan pembayarannya juga nanti bisa e-banking gitu. Jadi semakin madrasah semakin dibuat nyaman dan efisien nih Mas dalam hal pengerjaan yang ada di madrasah terkait dengan realisasi membelanjakan. Dan saya bisa minta waktu share untuk draft Juknis Bos. Tadi kan ada yang silakan Mas, silakan biar disaksikan di cepat aja ya. Mungkin yang utama itu yang bab 4-nya ya. Ya. Coba. Ini yang terakhir
dengan Mas Eko dan teman-teman kita diskusi dengan tim Irjen ya, Mas Eko ya, dengan Irjen. Nah saya memang ini belum final, tapi ini sudah pembahasan terakhir dengan tim Irjen kemarin, sudah kita follow up masukan-masukannya. Mungkin saya ini kan poin-poin pentingnya saja. Di bab 1, poin pentingnya adalah ini, bahwa baik dana BOP maupun dana BOS itu untuk madrasah yang ijobnya paling lambat 1 tahun per 31 Desember 2021. Jadi 1 Desember 2021 itu sudah terhitung 1 tahun dia ijobnya. Gitu ya. Jadi mungkin ada yang nanya kok saya belum dapat atau gimana, itu kriterianya. Nah, jadi hampir sama dengan tahun sebelumnya, dikecualikan bagi yang di daerah 3T. Dan di sini tidak ada minimal jumlah siswa berapa, tidak ada. Tapi yang paling penting juga adalah pemutahiran data emisnya. Nah ini ya Kak Fia, di bab 1. Kemudian di bab 1 ini yang juga kita mohon maaf, alokasi siswa belum bisa menggunakan alokasi majemuk. Jangankan alokasi majemuk, sesuai dengan jumlah siswa yang ada, yang kita laporkan sekarang aja belum sama, masih kurang 1,2 juta tadi kata Mas Eko kan ya. Nah itu juga karena ya data siswa kita sendiri yang keakurasiannya masih dipertanyakan oleh penentu anggaran. Karena kan di atas kita kan ada lagi nih bentuk anggaran, Bappenas sama Kemkyu. Nanti ada lagi parlemen kan, waktu mengesahkan undang-undang kan ke parlemen, ke DPR. Nah itu kan juga menjadi pertanyaan utamanya itu di situ, data siswanya bagaimana nih gitu. Sementara untuk perbaikan emis itu kan kita sudah investasi besar itu. Kan perbaikan emis sekarang kan termasuk investasi besar juga menggunakan dana MIKR ini kan gitu. Nah makanya sama-sama harus segera kita perbaiki datanya. Itu di bab 1. Di bab 2, ini tentang struktur dan kewenangan. Tadi kan ada yang nanya tuh, apakah masih perlu diverifikasi oleh kabupaten kota, provinsi, dan pusat. Ini jawabannya ada di Juknisbos juga, bahwa salah satu kewenangan dari provinsi atau kabupaten kota ini memverifikasi EDM RKAM-nya, kesesuaian antara EDM dengan RKAM. Kemudian kalau yang untuk yang madrasah negeri kesesuaian dengan EDM, RKAM, dan RKAKL. Jadi madrasah provinsi atau kabupaten kota itu bisa menolak sebenarnya usulan RKAKL-nya atau RKAM-nya kalau tidak ada basis EDM-nya, walaupun mungkin tidak 100% EDM-nya bisa diakomodir di RKAM karena ketersediaan dana yang terbatas. Nah, itu ya, itu tadi menurut kewenangan. Kemudian di bab 3, ini pengalokasian. Ini basis datanya emis, kembali lagi basis datanya emis, walaupun tidak disebutkan cut off-nya, karena asumsinya madrasah itu kan memang selalu mengupdate data siswanya. Ada perubahan, pindahan, kan harus segera diupdate. Asumsinya tiap akhir bulan itu memang sudah terupdate datanya gitu. Jadi mau ditarik kapanpun oleh timnya Mas Eko, itu nggak ada masalah harusnya Kak Fia. Tinggal nanti, oh ini data yang sebelum PPDB, ini data yang setelah PPDB gitu. Ya. Nah ini kan karena memang belum update, kemarin itu diasumsikan 9 September itu sudah update semua, karena kan sudah lewat bulan emis. Sudah update, ternyata masih banyak juga yang belum update. Akhirnya kita beri lagi waktu sampai ke 15 Oktober. Nah nanti kalau 15 Oktober tidak ada lagi, sepertinya tidak ada waktu lagi untuk memberikan waktu untuk update gitu. Tim pusat harus segera menentukan, karena RKKL kan harus segera naikkan ya Mas Eko ya. RKKL kan harus segera naik. Negeri swasta, walaupun swasta itu gelondongan, tapi kan sudah harus ada rinciannya gitu. Untuk di-SK-kan untuk alokasi permerasannya. Itu kan harus segera ditentukan. Nah kalau 15 Oktober tidak update juga, akhirnya ya ditetapkan dengan mekanisme penetapan. Seperti itu tadi disampaikan. Mohon kalau ada kendala di emis, segera informasikan ke live agent. Dan juga jangan bingung kalau live agent tidak langsung jawab, karena kan di live agent kan semua pertanyaan kan masuk, bisa ribuan, dan kan harus di-cluster dulu. Ini terkait emis, ini terkait dengan penatausahaan, ini terkait dengan Pak Parman, dia langsung WA ke saya biasanya tuh. Kalau ada yang terkait dengan teknis, biasanya ke WA ke saya atau ke Mas Panji misalnya. Nah itu ke emis ya tim emis gitu. Nah itu mungkin itu juga penyebab tidak langsung dijawab. Karena kan kalau yang teknis kan langsung di-handle oleh
Tim EMIS. Ini mengacu pada EDM. Ini banyak juga yang nanyakan, apakah harus mengacu ke EDM? Ya iya, gitu. Negeri swasta harus mengacu ke EDM. Ini ya. Kemudian kita lompat lagi ke bab 4 ya. Ini bab 3, ini bab 4. Ini yang penting adalah pengalokasian untuk belanja pegawai. Tadi kita kan masih berdiskusi tuh, Kavia, Mbak Mei. Bagaimana nih madrasah negeri swasta 50, 30 atau 50, 50 sama. Untuk sementara madrasah negeri swasta kita alokasikan 50% ya Kavia ya. Iya, Aman. Mas. Aman. Nah, cuman perlu dipertimbangkan sebaiknya 50% adalah maksimal yang bisa dialokasikan untuk belanja pegawai. Karena kan masih ada belanja lainnya, belanja kegiatan. Operasional. Kegiatan kan ada dua juga, rutin dan non rutin, gitu kan. Jangan sampai nanti 50%-nya juga habis itu non rutin, yang rutin untuk peningkatan mutu yang dari EDM nggak ada lagi gitu. Nah itu yang perlu diinikan. Sebenarnya kalau praktek yang ideal itu 35-65 Kavia, 35 itu untuk belanja pegawai, 65 itu untuk kegiatan. Nah, cuman kan karena memang dana BOS ini tergantung dengan jumlah siswa, berarti kan memang kebutuhan madrasah kan beda-beda. Tapi EDM tetap perlu dibuat seideal mungkin, karena EDM itu nanti ada afirmasi dan kinerja. Siapa tahu dari sini nggak cukup, dapat afirmasi. Karena ada salah satu madrasah yang, teman madrasah yang WA saya, Pak, saya dapat bantuan afirmasi ya. Kenapa? Ini ada message seperti ini ya. EDM-nya sudah lengkap belum? RKM-nya sudah lengkap belum? Sudah ya. Berarti ikutin aja instruksi yang ada di situ. Mudah-mudahan itu memang rezeki madrasah itu, saya bilang gitu. Kan lumayan dapat 150 juta gitu. Alhamdulillah banget tuh. Bisa besar dari ininya, ya lebih besar dari alokasi BOS regulernya kan gitu. Iya. Nah, dalam menentukan yang 50% ini, kita sangat menyarankan menggunakan skema beban kerja. Karena kan kemarin dibahas dengan Irjen juga, ada honor-honor yang tidak ada di SBM. Iya. Honor proktor, pengawas, ujian, dan segala macam tidak ada di SBM. Nah, nanti kalau Bapak Ibu tetapkan sendiri pemberian honornya terpisah, itu nanti bisa jadi pertanyaan lagi, ini tidak ada di SBM, kemana mengacunya? Lebih bagus masukkan ke beban kerja, dijadikan penghasilan rutin. Tapi di dalamnya sudah masuk unsur ini kan rutin dan insentif. Sudah ada contohnya itu bagaimana menghitung beban kerja yang rutin dan non rutin. Iya. Ditetapkan SK-nya. Kemudian banyak juga kan yang nanya apa sih dasar menentukan besaran? Sebenarnya dasar yang ideal itu adalah UMK. Ya, karena itu kan sudah dihitung oleh Pemda setempat. Nah, ini juga ada kondisi. Jadi tidak semua harus pukul rata 100% UMK. Kalau dananya mencukupi, silakan menggunakan 100% UMK. Gitu ya. Kemudian kalau tidak mencukupi, nah ini harus judgement. Judgement itu misalnya hanya bisa memenuhi 50% UMK atau berapa persen UMK. Gitu. Tapi ada basisnya, berapa persen dari UMK-nya. Nah juga kalau memang tidak cukup itu, ya mungkin beberapa madrasah kan bisa memperjuangkan misalnya dengan dana komite atau dana yayasan untuk mencukupi ini. Karena pernah juga ada yang nanya ke saya seperti ini, Kavia, Pak, boleh nggak selain dari dana BOS, kita menggunakan sumber dana lain untuk alokasi honor rutin? Saya bilang boleh, nggak apa-apa gitu. Yang penting ditetapkan dulu SK kepala madrasahnya, skema honornya seperti apa tiap orang. Nah untuk mencukupi itu baru diambil dari BOS, dari BOSDA kalau ada, dari yayasan kalau ada, dari komite kalau ada, seperti itu, gitu ya. Ini pertimbangan ini, ya. Iya. Nah, mungkin kita lanjut dikit lagi yang penting-penting di sini. Nah, di sini kita di bab 4 ini tidak lagi mengunci dengan 16 komponen, 13 komponen itu Kak Fia. Ya, betul Mas ya. Yang besarnya saja. Yang penting di sini ada honor rutin yang tadi 50%. Kemudian yang saya bilang akan ada beberapa berita gembira untuk teman-teman. Kalau dananya cukup, bisa untuk mengalokasikan THR. Iya. Ya. THR ya. Ya, THR. Tapi perhitungkan juga dari ketercukupan dana di madrasahnya. Makanya benar-benar harus kepala madrasahnya memimpin, Kavia, memimpin skema pengalokasian itu gitu. Benar ya, Mas. Di sini dibutuhkan manajerial seorang kepala madrasah nih, Mas ya.
yang visioner lah gitu ya. Nah ini baru kegiatan rutin non rutin ini mengacu saja ke RKAM dan EDM-nya. Jadi tarik dari EDM itulah yang masuk ke dalam RKAM-nya, kegiatan rutin dan non rutinnya ya. Kemudian yang satu lagi di sini yang juga kita akomodir dari teman-teman ini kan yang ini THR sudah ya. Kita akomodir juga dari teman-teman bahwa yang sertifikasi gimana? Sertifikasi dibolehkan. Jadi tidak lagi menghitung beban kerja, tapi perhitungkan lagi kembali skema perbandingan antara UMK, berkeadilan, dan ketersediaan dana di madrasahnya. Kemudian dibuatlah skemanya yang sertifikasi, non-sertifikasi, misalnya rata-rata akan dapat 1,5 juta semua gitu ya. Nah, jadi nanti misalnya kalau yang UMK sudah dapat 1 juta berapa sekarang 1.250.000 ya. Nah, berarti ditambahkan 250-nya gitu. Nah, seperti itu. Menghitungnya ini kembali lagi yaitu tadi kebijaksanaan kepala madrasahnya dalam menghitung itu gitu. Nah, kemudian satu lagi yang penting, ini mudah-mudahan segera keluar ya Mas Eko ya. Ini tadi yang untuk yang daerah yang susah listrik, selain genset bisa solar panel. Ini kemarin kita tambahkan solar panel. Kemudian mohon juga diperhatikan yang nanti yang tidak boleh. Kemudian untuk yang di pelaporan ini biasanya yang jadi masalah itu limit 10 juta. Sekarang untuk yang limit 10 juta sudah tidak kita munculkan. Jadi ditarik sesuai dengan kebutuhan madrasah, dihitung berapa kebutuhannya, tapi penyimpanannya menjadi tanggung jawab madrasah. Kalau ada apa-apa itu menjadi TP-TGR, tuntutan ganti rugi tuntutan bendahara dan kamatnya. Dan kalau ditarik tunai semua itu, jangan lupa ada cash of name bulanan. Kan BKU kan tutup tiap bulan. Jadi pada saat BKU tutup itu kan ada di saldo kas sekian. Saldo kas sekian itu harus dibuatkan cash of name-nya. Ini usul dari tim Irjen waktu itu. Dan memang harusnya seperti itu. Gitu. Nah, cash of name itu nanti sedang kita buatkan contoh formatnya yang tadi saya share juga di grup. Misalnya sisa dana tunai adalah 1 juta. Nah, 1 juta itu terdiri dari misalnya lembaran uang 100.000 sekian lembar, 50.000 sekian lembar, kemudian recehannya sekian lembar, ditandatangani oleh yang membuat cash of name. Kira-kira seperti itu Kak Fia untuk yang sangat-sangat berita gembira untuk madrasah ya Mas Parman. Jadi untuk madrasah yang ada di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke sudah mendengarkan penjelasan dari Mas Parman terkait dengan apa yang hal-hal yang signifikan perubahan Juknis tahun anggaran 2022 dengan Juknis yang kita menjadikan pedoman untuk yang sekarang 2021. Jadi ada berita gembira terkait dengan THR nanti dibolehkan, dan yang paling mungkin merupakan berita gembira bagi madrasah bahwa yang Juknis tahun 2021 ini pembayaran honor itu hanya dibatasi hingga 30%, kecuali mendapatkan rekomendasi dari Kakan Kemenak setempat baru boleh menganggarkan lebih dari 30%. Nah, kalau untuk tahun depan dimaksimalkan hingga 50% pembayaran terkait honor dan 50% untuk personal. Jadi alhamdulillah ya untuk madrasah yang mendengar berita gembira pada siang ini. Nah, sedikit sebelum kita mengakhiri kebersamaan di Q&A, Mas Eko dan Mas Parman, ini ada pertanyaan yang masuk, untuk Mas Parman dulu. Bolehkah RKAM yang sudah diupload ada yang tak terbelanjakan dialihkan ke anggaran lainnya? Mungkin tanpa Mas Parman ini saya jawab ya Mas Parman bahwa ini madrasah sangat boleh untuk menganggarkan ke kegiatan yang lain. Jadi berjudul revisi terkait dengan yang kelebihan yang tidak digunakan dari yang saya bisa tambahkan dikit Kak Fia. Ya Mas, silakan Mas. Ada kan teman-teman kan ada yang sudah menggunakan aplikasi, ada yang belum menggunakan aplikasi. Nah, kalau yang belum menggunakan aplikasi, tinggal nanti dibikin saja yang mana yang dialihkan atau dirubah gitu ya. Nah, minggu lalu kan sudah kita jelaskan. Untuk yang pakai aplikasi, saat ini Mas Panji dan tim, saya sih mintanya ini sudah bisa dipresentasikan, ternyata belum sempat Kak Fia. Jadi nanti di aplikasi itu ada satu fitur
anggaran versus realisasi dan saldo per komponen. Jadi nanti komponen mana saja yang ada di dalam aplikasi Aircam itu akan kita lihat nih, yang mana yang ada sisa. Mau sisa 1.000, mau sisa 2.000, mau sisa 100.000, itu nanti bisa dikumpulkan untuk digunakan kembali gitu. Digunakan kembali. Nah, itu nanti ada fiturnya untuk memudahkan madrasah mengidentifikasi. Kan ada juga madrasah yang kegiatannya kan sampai ratusan. Kan kalau mau diidentifikasi satu-satu kan agak susah. Nah, kita akan buatkan fiturnya nanti. Mohon mudah-mudahan minggu depan fiturnya sudah selesai oleh Mas Panji dan tim. Gitu, Kak. Iya. Satu lagi nih, Mas. Dari Mr. Imang, pertanyaannya, apakah sekarang bisa mengerjakan Aircam sesuai dengan alokasi dana BOS yang ada di portal BOS? Karena di akun Kamat belum bisa tarik dana. Apakah bisa menginput manual saja? Ya, memang sekarang dibukanya input manual, Kak Pia, jadi belum tarik data, karena kan belum final. Jadi ini anggap saja pagu indikatifnya, nanti setelah keluar dari Mas Eko yang setelah tanggal 15, itu pagu definitif baru tinggal melakukan penyesuaian dikit aja kan, kalau menurut saya nggak akan banyak bergeser. Gitu. Iya. Jadi semuanya akan terjawab setelah tanggal 15 Oktober dulu ya, Mas. Pokoknya kita mengawal dulu bagaimana sampai di tanggal 15 Oktober untuk di cut off jumlah siswanya terkait dengan pengalokasian secara proporsional anggaran yang akan masuk di portal BOS-nya. Ya, bisa jadi nanti kan Mas Eko juga butuh waktu cukup panjang untuk menentukan alokasi. Ya bisa aja nanti tanggal 22-nya kita geser lagi, Kak. Yang penting ya itu tadi, setelah itu nggak ada celah lagi untuk diperpanjang lagi untuk penginputan. Gitu. Iya, sedikit Mas Parman, sebelum kita juga ke Mas Eko, saya mungkin akan mengarahkan ke Mas Eko nih, di penghujung acara. Mas Eko, gimana nih terkait dengan tema kita hari ini adalah sosialisasi skema alokasi dana BOS 2022. Nah, madrasah yang ada di Indonesia ingin mengetahui sedikit closing statement dari Mas Eko sebelum kita berpisah. Bagaimana sih sebetulnya penghitungan atau prosedur yang dijalankan oleh Kementerian Agama Pusat terkait dengan teralokasikannya anggaran yang masuk di portal BOS? Karena madrasah bertanya, ini gimana jumlah siswa saya ada 70, ini contoh sampel ya Mas Eko, sementara anggaran yang masuk di portal saya hanya 60 siswa, jadi ya, buka sedikit dapurnya gitu ya. Sementara di data EMI saya udah lengkap Mbak, udah 70, tapi anggaran yang sebelum tenggang waktu cut off, sebetulnya jumlah siswa yang ada di EMI saya itu sudah 70, tapi kok anggarannya tetap 60 yang masuk, artinya kurang 10. Nah, mohon Mas Eko selaku dari Direktorat KSKK menjelaskan kepada seluruh madrasah yang ada di Indonesia, biar mendengarkan bagaimana nih pembagian proporsi. Ya. Silakan Mas Eko. Ya, terima kasih Mbak Fia. Mohon izin kita akan singkat saja dikit tentang proses pengalokasian di anggaran di 2002 kemarin ini. Mungkin kan seperti kita ketahui waktu awal kan kita cut off di 9 September 2021, di mana dari data yang kami terima baik madrasah negeri dan swasta per jenjang maupun RA, FI, MTS, MA itu terhadap total siswa tersebut terhadap pagu yang disediakan oleh DJA itu ada selisih atau kekurangan 1,2 juta siswa. Nah, kurang 1,2 juta siswa itu kalau diekuivalenkan sekitar kalau tidak salah sebut 1,4 triliun. Jadi kemungkinan besar pasti udah update di EMIS karena ada selisih tersebut kami bagi secara proporsional atau merata. Jadi kalau misalkan di EMIS jumlahnya 100 siswa, kita kurangin juga mau jumlahnya 100 ataupun jumlahnya 10. Tapi pembagiannya secara proporsional berdasarkan persentase. Jadi kalau jumlahnya siswa besar, pengurangannya juga besar. Kalau jumlahnya siswa kecil, pengurangannya juga kecil. Itu kami lakukan di
baik semuanya, baik negeri maupun swasta, dari RA, MI, MTS, dan MA. Mungkin itu aja Mbak Pia dari saya. Dan satu lagi, mohon maaf, izin mungkin dalam upaya seperti yang diinfokan Pak Farman tadi, betul, untuk data kita emis perlu update, perlu diperbaikin supaya dapat diperjuangkan untuk alokasi anggarannya di tahun-tahun depan gitu. Ya. Terima kasih Mas Eko. Tapi tentunya ini mewakili perasaan para operator yang ada di Indonesia, Mas Eko ya. Tentunya madrasah dituntut untuk memaksimalkan penginputan jumlah siswa yang secara kita ketahui bersama bahwa jumlah entrian siswa berbanding lurus dengan hitungan alokasi yang akan madrasah dapatkan. Nah, isu-isu karena memang yang paling krusial saat ini yang terjadi itu adalah kesusahan operator untuk memasukkan jumlah siswanya, Mas. Bukan karena operatornya yang nggak kerja nih. Di madrasah itu berdarah-darah kerjanya. Tapi mungkin dari sisi teknis pengerjaan aplikasinya yang mungkin harus ekstra keras, kerja keras ya, Mas Eko ya. Dari tim support emisnya terkait dengan pengembangan fitur yang ada yang yang disediakan untuk madrasah bisa dengan mudah menarik siswa-siswa yang memang real masuk di madrasah gitu loh. Nah, karena pada kenyataannya kesimpulan dari yang perkembangan emis yang saat ini, Mas Eko, bahwa sangat susah bagi operator untuk memasukkan siswa itu terkendala dari siswa mutasi atau yang pindahan dari luar negeri, Mas Eko. Karena apalagi dengan aplikasi yang mematok bahwa mencari siswa itu berdasarkan atau menambah siswa itu berdasarkan dari nilai siswa tersebut. Sehingga banyak data yang tidak bisa ditemukan, ada yang tidak tertemukan, sehingga jumlah siswa yang akan dimasukkan di madrasah itu menjadi susah. Jadi akhirnya pada penghitungan atau hingga mungkin nantinya madrasah per tanggal 15 Oktober untuk di cut off itu mungkin tidak bisa semaksimal mungkin. Itu gimana dari sisi kolaborasi dari Direktorat KSKK, Mas, terkait dengan sisi pendataan dan sisi dari portal bosnya. Silakan Mas Eko. Mungkin izin Mbak Pia, mungkin bukan kapasitas saya untuk soal itu, tapi intinya saya catat akan saya sampaikan ke tim emis terkait kendala itu. Dari kemarin kan dari Kemenak, dari Kanwil, dari Mbak Pia kan juga itu udah banyak kendala lah. Iya, itu. Baik. Pekerja emis betul. Betul. Akan kami sampaikan lagi ke tim emis. Kemarin udah koordinasi lagi, tapi nanti coba kami informasikan lagi, kami sampaikan lagi ke tim emis tentang mutasi siswa, tentang perpindahan siswa itu, sehingga bisa diharapkan kedepannya emis bisa lancar gitu. Iya. Terima kasih banyak. Mungkin harapan para madrasah kepada Kementerian Agama Pusat bagaimana mensinergikan antara tim BOS dan tim emis nih, karena terkait dengan pendapatan yang akan diperoleh untuk anggarannya. Jadi mungkin cukup dengan masalah yang Mas Eko, kami berharap untuk madrasah seluruh Indonesia mewakili apa yang diberlakukan atau ditetapkan di sistem itu, insya Allah semakin ke depan semakin membaik ya, dan madrasah juga semakin lebih dimudahkan. Dan sedikit saya kembali ke Mas Farman, sebelum ini sudah berkali-kali, sebelum ditutup Q&A, mungkin ada sesuatu dan hal yang mungkin agak penting penyampaian dari Mas Farman terkait dengan isu-isu yang paling hot saat ini, pengerjaan EDM-RKAM dan kaitannya dengan Juknis, Mas. Kata-kata terakhir, pamungkas, Mas, sebelum kita berpisah di sesi Q&A kami siang ini. Ya, terima kasih Pak Pia. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu yang sekarang tiga hal utamanya adalah untuk yang 2022 ya,
update data emisnya. Jadi kalau ada kendala segera dilaporkan. Kalau repot misalnya lab agent belum respon, bisa juga ke saya atau ke Kavia atau ke siapapun yang biasa presentasi. Kemudian EDM RKAM-nya juga diisi. Percayalah 3 hal ini, insya Allah nanti akan ada manfaatnya, tidak hanya untuk alokasi reguler, tapi juga kan ada afirmasi dan kinerja. Banyak madrasah yang surprise, yang EDM RKAM-nya, yang awalnya dia berlelah-lelah mengisi EDM RKAM, sekarang dapat afirmasi bantuan operasi 150 juta. Kan sekarang sedang kita diskusikan nih kegiatan-kegiatannya yang bisa dimunculkan dari afirmasi. Dan itu untuk 2000 tahun depan itu 2022 nanti itu ada 4.000 madrasah. Nah, jangan sampai Bapak Ibu menyia-nyiakan kesempatan itu gitu. Nah, itu satu. Jadi fokus sajalah dengan memperbaiki EDM RKAM-nya sama data emisnya. Insya Allah upaya itu tidak mengkhianati hasil, katanya kan begitu. Jadi berupayalah. Mudah-mudahan insya Allah nanti ada hasilnya gitu ya. Ya. Saya rasa itu saja untuk juknis, insya Allah akan segera ini. Nah, untuk panduannya mungkin bisa diputar tadi yang kita jelaskan kan, kalau dicatat kan mungkin ketinggalan, tapi mungkin bisa nanti melihat rekaman videonya lagi, kan tadi garis besarnya kan sudah kita jelaskan. Nah, mengacu saja ke yang kita jelaskan, insya Allah segera juknis resminya segera rilis gitu ya. Itu saja sih Kak ya. Iya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Mas Parman dan Mas Eko yang sudah memberikan penjelasan terkait dengan tema kita hari ini, pengalokasian dana BOS 2022 beserta dengan unek-unek dari madrasah sudah semua terjawab, dan nantinya apa yang tidak sempat kami tampilkan pertanyaan dari madrasah-madrasah yang masuk di YouTube live streaming kita siang ini. Insya Allah komunikasi di lain waktu, dan insya Allah boleh diputar kembali juga rekaman Q&A kita siang ini. Dan untuk para narasumber kita yang yang hebat untuk siang ini, terima kasih banyak Mas Parman, Mas Eko. Dan mungkin insya Allah Q&A minggu depan kembali akan dipandu oleh Mbak Ine kita, sehingga membahas hal-hal yang lain lagi yang update terkait dengan pengelolaan dana di madrasah. Terima kasih banyak Mas Parman, Mas Eko atas waktu dan kehadirannya siang ini. Ya, dan sekaligus makasih banyak Mas. Sekaligus untuk seluruh madrasah di Indonesia, mohon maaf untuk hal-hal yang tidak mampu terjawab. Semuanya nanti bisa dikomunikasikan lagi, dipertanyakan lagi ke live agent dengan yang ada di medsos, yang tidak menutup ruang dan waktu untuk diskusi terkait dengan pengelolaan yang ada di madrasah kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di ruang